Dan hello gengs, oke, praise the Lord, Yesus bisa kembali lagi bersama dengan kalian. Apa sih? Oke, ceritanya beberapa hari yang lalu Yesus sempat kena benturan di kepala gitu, kena benturan keras, terus udah gitu Yesus ngerasain mati rasa di kepala Yesus. Setelah itu Yesus jatuh, tergeletak, pingsan. Nggak tahu lagi sih habis itu, cuma diceritain aja. Dan pas sadar itu Yesus kejang-kejang, terus juga Yesus nggak bisa buka mata. Yesus sadar, tapi Yesus nggak bisa buka mata, dan ngomongnya Yesus tuh jadi susah gitu, kayak anak bayi baru belajar ngomong lagi. Dan setiap beberapa menit sekali tuh Yesus kejang gitu. Yesus nggak tahu itu sebutannya kejang, karena Yesus ngerasa tuh roh Yesus tuh udah mau diambil gitu. Yesus udah sempat bilang dalam hati Yesus, Tuhan, kalau tugasku udah selesai, ambillah, aku udah siap. Sampai itu terjadi beberapa kali, bukan beberapa kali, banyak kali. Banyak kali, dan kok nggak diambil, tapi tuh rasanya tuh kayak roh Yesus tuh diambil terus tapi dimasukin lagi, diambil masukin lagi. Oke, itu menurut bahasa Yesus, tapi kalau misalnya bahasa medis itu namanya kejang. Saat itu Yesus itu kan kejadian ada di rumah, dan keluarga Yesus nggak berani bawa Yesus ke rumah sakit saat itu, karena keluarga Yesus takut. Dimana dulu Yesus pernah punya riwayat, Yesus pernah operasi besar di bagian kepala, itu namanya operasi kraniotomi. Dan karena ketakutan itu dan efek dari operasi itu dan segala macamnya, orang tua Yesus nggak membawa Yesus ke rumah sakit. Sampai akhirnya kedua orang tua Yesus hanya bisa berdoa dan nyetel lagu rohani terus menerus. Dan mama Yesus itu merawat Yesus, papa Yesus membelikan makanan-makanan yang Yesus sukai, tapi Yesus nggak bisa makan. Yesus cuma dalam 2 hari itu, 27, 28, 29, 2 hari itu Yesus cuma bisa makan bubur bayi. Terus setiap makan bubur bayi, setiap minum, setiap sadar atau lagi tidur, tiba-tiba Yesus kejang gitu. Dan puji Tuhannya, tanggal 29 malam semua itu berakhir. Dari 27 malam sampai 29 malam kejang itu berhenti, puji nama Tuhan. Dan tanggal 30-nya Yesus kondisinya membaik. Yesus bisa ngomong pelan-pelan, terus juga Yesus bisa berdiri, bisa duduk, terus juga udah bisa berdiri sih. Terus bisa makan nasi malamnya, 30 malam itu Yesus makan brokoli. Papa Yesus bawain makanan kesukaan Yesus. Terus ya meskipun di situ leher Yesus tuh masih tegang, masih sakit, terus punggung Yesus kayak memar gitu, mungkin kan dia jatuh tergeletak gitu ya, jadinya kena. Terus udah
Dan oh ya, Cesa tuh teringat waktu Cesa di situ tuh setengah sadar tapi nggak bisa buka mata. Cesa bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang tugasku mau udah selesai, tolong ambillah aku. Jangan sampai aku merepotkan keluargaku, jangan sampai aku menahan sakit yang demikian sakitnya. Terus kalau memang aku bisa sembuh setelah ini, aku janji sama Tuhan aku mau kesaksian. Aku mau ceritain sama orang banyak bahwa betapa besar dan dahsyatnya Tuhan. Dan puji Tuhan, Cesa kemarin juga habis dari rumah sakit. Cesa habis dari poli saraf, dimana Cesa di ronsen lehernya, dipoto lehernya radiologi, dan nanti tanggal 17 Juni akan balik lagi ke rumah sakit untuk di EEG. Saya sangat tahu singkatan EEG apa, susah banget nama kepanjangannya. Tapi supaya dokter tahu, nanti kita bisa tahu kejangnya C1 itu dari mana. Dan apa ya? C1 tuh udah surrender sih saat itu tuh, udah kayak Tuhan udah kalau udah selesai ya ambil aja gitu. Sampai Cesa ngelihat papa mama Cesa tuh ya mereka belum rela gitu. Mereka belum rela. Koko Cesa juga sampai nangis. Tapi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kasih Cesa kesempatan buat Cesa juga bisa buat video ini dan sharing sama teman-teman semua, para geng semua, bahwa mukjizat masih ada. Mukjizat masih ada buat Cesa dan buat kalian yang nonton video ini. Terus berharap sama Tuhan meskipun rasanya kita nggak ada alasan untuk berharap. Orang tua Cesa nggak ada alasan untuk berharap karena Cesa pernah ngalamin yang namanya operasi kraniotomi, dan ngomong Cesa udah susah, udah nggak bisa ngomong saat itu, udah benar-benar gagu. Terus juga di kepala Cesa ngerasain mati rasa dan kejang-kejang setiap beberapa menit. Tapi ketika kita mau menyerahkan ketakutan kita, kekhawatiran kita, anak kita, kehidupan kita sama Tuhan, Tuhan pasti tolong. Dan hari ini kalau Cesa bisa ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, gengs. Oke, Cesa mau nangis. Cesa cuma berdoa kalau memang sudah tiba waktunya, Tuhan panggil kita, Tuhan bisa dapetin kita tetap setia sama Tuhan, jadi anak Tuhan yang baik, terus berbagi sukacita, terus berbagi kesaksian. Ya pokoknya Tuhan Yesus baik deh. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah nonton. Cesa nggak mengharapkan like, subscribe, tapi Cesa berdoa biar Roh Kudus menjamah hati kalian, hati kita semua, supaya kita bisa semakin dekat sama Tuhan. God bless all, dan jangan lupa tersenyum. See you.